Coba kita bandingkan dengan masa pemerintahan Gus Dur misalnya. Gus Dur ketika Menko Polhukam ketika itu Wiranto menghadap dan melaporkan bahwa ada banyak bendera bintang kejora yang dikibarkan, Gus Dur yang merespon biasa-biasa saja. Dia cuma nanya Wiranto, apakah bendera merah putih tetap dikibarkan? Kata Wiranto, iya. Ya kalau begitu nggak ada masalah, kata Gus Dur. Anggap aja bendera bintang kejora itu sebagai umbul-umbul gitu ya. Mas Herdi, ini kan lagi ramai ya Ya. soal pengibaran bendera One Piece dan bendera merah Merah putih putih. begitu, dan juga banyak juga yang malah menyandingkan, malah kalau sebenarnya saya pribadi kita kenapa kok disandingkan gitu, bahwa bendera merah putih ada sebuah keniscayaan ya, bahwa Simbol negara. simbol negara begitu, penggunaannya, pengibaran juga diatur dalam undang-undang begitu. Kalau dari Mas Herdi melihat fenomena ini seperti apa sih, Mas? Rasanya nggak ada masalah dengan pengibaran bendera One Piece ya. Kalau tadi Mas Thomas sudah menyinggung bahwa itu adalah wujud dari ekspresi ya. Ekspresi penggemar plus simbol dari apa yang dikatakan oleh Mas Thomas tadi sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan dalam konteks apa? Ya saya kira kalau yang digambarkan oleh Mas Thomas dalam cerita One Piece, ada semacam kekuasaan yang memang didominasi oleh kelompok tertentu gitu ya. Jadi simbolisasi perlawanan One Piece di dalam bendera itu adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang memang didominasi oleh kelompok tertentu. Dan rasanya itu agak relate dengan cerita-cerita masyarakat Indonesia gitu ya. Saya contoh ya, ada banyak undang-undang yang dibuat yang konon katanya untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi anehnya itu tidak pernah dilibatkan gitu ya. Ada banyak keputusan-keputusan negara, keputusan-keputusan pemerintah sebagai contoh proyek-proyek strategis nasional yang alih memberikan ruang perbaikan hidup bagi masyarakat, yang terjadi justru adalah perampasan tanah-tanah rakyat ya, perampasan ruang hidup rakyat. Ini kan problem-problem yang sebenarnya relate juga dengan cerita-cerita One Piece, bahwa ada semacam kekuasaan yang atau kelompok kecil gitu ya, apa yang sering kita sebut sebagai kelompok oligarki, yang kemudian dalam bahasa atau dalam istilah teman-teman sering disebut sebagai state capture ya, mereka-mereka yang menyandra negara hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Begitu Mas. Jadi sebenarnya kalau bicara soal bendera One Piece yang dikibarkan, rasanya itu adalah wujud dari ekspresi, dan di dalam undang-undang dasar kan sebenarnya itu adalah mandatori ya. Ketentuan pasal 28E-3 itu menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan ekspresinya secara terbuka, termasuk hal simbol-simbol itu. Lagian kalau yang dipersoalkan misalnya, taruhlah kita kutip statementnya Budi Gunawan ya, Menko Polhukam.